Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Fahri, NIM 19310400039, kelas PGTRA. Ini mempresentasikan mata kuliah tentang psikologi olahraga Universitas Negeri Makassar. Yang pertama, sejarah psikologi olahraga. Perkembangan psikologi olahraga di dunia psikologi eksperimental mulai berkembang pada akhir abad ke-19 yang diawali dengan didirikannya laboratorium psikologi oleh Wilhelm Wundt pada tahun 1886 Leipzig. Menurut Konstam pada tahun 1951 dalam Sudipyo Setio-Broto 2002, objek studi psikologi adalah gejala jiwa yang diselidiki dari segala tingkah laku dan pengalaman manusia. Para ahli psikologi berusaha menerapkan hasil-hasil penelitian psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Orang pertama yang melakukan studi dalam bidang psikologi olahraga adalah Norman Triplett, dalam kurung psikolog dari Indiana University pada tahun 1898, yang meneliti olahragawan balap sepeda. Setelah penelitian Triplett, sejumlah penelitian lain seputar psikologi olahraga bermunculan. Tahun 1899, Scriptuno dari Yale University melukiskan ciri-ciri kepribadian seseorang yang dipengaruhi oleh keterlibatannya dalam olahraga. Pada tahun 1903, Patrick membahas mengenai bagaimana para penonton American football mengekspresikan emosi terhadap para pemain dalam olahraga tersebut. Pada tahun 1925, Coleman Robert Griffith sudah mengadakan persiapan untuk mendirikan laboratorium psikologi olahraga. Kemudian secara resmi menjadi direktur dari The Athletic Research Laboratory di Universitas Illinois dan disebut sebagai Bapak Psikologi Olahraga. Khususnya di Amerika, Kongres Psikologi Olahraga yang pertama dilaksanakan pada tahun 1965 di Roma, dan sejak itu pula psikologi olahraga berkembang di berbagai negara. Pada tahun 1967 diselenggarakan pertemuan pertama North American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity, dalam kurung NASPA NASPA tahun 1969, di bawah naungan Canadian Association for Health, Physical Education, Recreation and Dance (CAPHER), didirikan Canadian Society for Psychomotor Learning and Sport Psychology. Pada tahun 1975, subdivisi dari American Health, Physical Education, Recreation and Dance resmi didirikan untuk mempromosikan psikologi olahraga di dalam program pendidikan jasmani. Lembaga ini dikenal sebagai Sport Psychology Academy. Pada saat Olimpiade tahun 1988, psikolog olahraga pertama kali diikutsertakan dalam kontingen USA. Pada tahun 1992, Australia mengembangkan program sertifikasi untuk praktisi psikolog yang bekerja sebagai psikolog olahraga. Dewasa ini di dunia psikologi olahraga semakin dikenal dengan adanya International Society for Sport Psychology yang memiliki ribuan anggota yang tersebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan kita masuk ke yang kedua, perkembangan psikologi olahraga di Indonesia. Di Indonesia, kegiatan psikologi olahraga belum berkembang secara luas. Pada tahun 1992, PBSI mendatangkan Robert N. Singer, mantan presiden International Society for Sport Psychology, dan Universitas
of Florida pada tahun 1997. Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara mendatangkan Daniel Gold untuk memberikan ceramah kepada para pelatih dan penjabat terus KONI pusat dalam rangka persiapan menjelang SEA Games. Menurut Monty P. Setiadharma dalam Singgi D. Gunarsa 2008, psikologi olahraga di Indonesia merupakan cabang psikologi yang amat baru. Sekalipun pada prakteknya, kegiatan para psikolog di dalam berbagai cabang olahraga di Indonesia telah berlangsung beberapa tahun lamanya. Secara resmi, Ikatan Psikologi Olahraga di Indonesia yang berada di bawah naungan Himpunan Psikologi Indonesia baru dibentuk pada tanggal 3 Maret 1999 dan baru ditandatangani secara resmi pada tanggal 23 Juli 1999 dan diketuai oleh Monty P. Setiadharma, akan tetapi Singgi D. Gunarsa dan Sudirgo Wibowo telah mempelopori kegiatan psikologi dalam cabang olahraga bulu tangkis sejak tahun 1967, dan sejak saat itu banyak olahraga bulu tangkis nasional yang memanfaatkan jasa psikolog dan ilmu psikologi dalam mencapai prestasi puncak baik nasional maupun internasional. Adapun Mirna R. Suekasa adalah seorang pemegang medali loncat indah tingkat Asia yang kemudian membaktikan dirinya di dalam olahraga spesifikasinya. Monty P. Setiadharma 2012 tahun 1990 merupakan dekade yang paling aktif bagi sejumlah psikolog untuk memberikan sumbangan ilmu bagi keolahragaan nasional. Tercatat PBSI, PSSI, PRSI, Pertina, dan Perpani menggunakan psikolog untuk secara aktif berperan membina atlet, baik memberikan bimbingan atau bekerja sama dengan pelatih untuk meningkatkan prestasi atlet. KONI Pusat pun memperbantukan psikolog-psikolog yang aktif dalam berbagai pengurus besar olahraga untuk membantu cabang-cabang olahraga lainnya. Bagian B, penelitian tentang psikologi olahraga. A. Partington dan Sang 1992, penelitian terhadap 171 olahragawan mahasiswa dan pelajar 17-25 tahun. Ternyata ada 7 ciri psikososial yang berbeda antara tim yang sering menang dan tim yang lebih sering kalah, yaitu dalam satu kemampuan dan sikap pemain. Sifat kepemimpinan pelatih dalam pelatihan teknis, sifat hubungan antar manusia dari pelatih, integrasi tugas, kohesi vital sosial dari tim, dan identitas tim. B. Weinberg 1993, goal setting tidak otomatis meningkatkan prestasi olahragawan. Yang lebih penting adalah bagaimana menetapkan sasaran yang efektif untuk setiap olahragawan dalam tugas yang berbeda dan situasi-situasi yang berbeda pula. Jadi setiap penetapan sasaran harus khusus, yaitu disesuaikan dengan olahragawan, tugas bertanding, dan situasi bertanding. Safis 1994, faktor tidur sama pengaruhnya terhadap prestasi semua olahragawan. Setiap olahragawan mempunyai pola sendiri dalam hal hubungan antara tidur dan prestasinya. Akan tetapi, bagi olahragawan yang akan mengikuti pertandingan atau kompetisi, perlu diperhitungkan faktor-faktor yang dapat mengganggu tidur dan dapat mengganggu prestasi. Asel 1995 meneliti fenomena sosial loafing, pemalasan sosial pada olahragawan dayung bergu putri sebanyak 6 olahragawan. Ternyata social loafing dipengaruhi oleh waktu dan suasana hati atau mood olahragawan.
semakin lama mendayungnya atau semakin jelek suasana hati olahragawan, semakin banyak terjadi permasalahan sosial. Mungkin cukup. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.